teman-teman. Nah, kalian tahu gak sih kalau di Indonesia itu memiliki banyak sekali perbedaan, mulai dari perbedaan suku, agama, ras, dan budaya. Nah, keberagaman ini memang menjadi kebanggaan bagi bangsa kita. Tapi, kalian pernah gak sih berpikir bagaimana jika perbedaan ini justru menimbulkan konflik? Nah, kalau begitu, yuk simak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifka Kila Azahra dari kelas 2F. Nah, pada presentasi kali ini, saya akan membahas mengenai konflik dalam keberagaman, ancaman ATHG, serta kaitannya dengan harmoni dalam keberagaman dan integritas nasional. Nah, Indonesia merupakan negara yang memiliki keberagaman suku, agama, ras, budaya, bahasa, dan adat istiadat. Nah, keberagaman ini menjadi kekayaan bangsa yang harus dijaga. Namun, di sisi lain, perbedaan ini juga dapat menimbulkan konflik apabila tidak dikelola dengan baik. Nah, oleh karena itu, pentingnya untuk memahami konflik dalam keberagaman serta upaya membangun harmoni dan integrasi nasional. Nah, baik, adapun pengertian konflik dalam keberagaman. Konflik dalam keberagaman adalah pertentangan atau perselisihan yang terjadi karena adanya perbedaan latar belakang, kepentingan, nilai, budaya, agama, maupun pandangan hidup dalam masyarakat. Nah, adapun konflik yang dapat muncul, yang pertama, kurangnya toleransi terhadap perbedaan, kesenjangan sosial dalam ekonomi, kemudian yang terakhir, penyebaran informasi yang tidak benar atau hoax. Yang kemudian, sikap diskriminatif terhadap kelompok tertentu, dan yang terakhir, fanatisme yang berlebihan. Nah, meskipun konflik merupakan bagian dari dinamika sosial, konflik yang tidak diselesaikan dengan baik dapat mengancam persatuan bangsa. Adapun hubungan ATHG dalam keberagaman dan integrasi nasional. Dalam menjaga keutuhan, kita mengenal konsep ATHG, ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan. Nah, yang pertama, ancaman. Ancaman adalah usaha yang membahayakan kedaulatan, keselamatan, dan persatuan bangsa. Contohnya seperti separatisme, terorisme, konflik antar kelompok. Kemudian, tantangan adalah kondisi yang mendorong bangsa untuk bekerja lebih keras demi mencapai tujuan nasional. Nah, contohnya itu seperti persaingan ekonomi internasional, perkembangan teknologi, dan globalisasi. Nah, kemudian hambatan. Hambatan adalah faktor yang memperlambat pencapaian tujuan bangsa, seperti kemiskinan, rendahnya kualitas pendidikan, serta ketimpangan pembangunan. Kemudian gangguan. Gangguan adalah hal-hal yang mengganggu stabilitas kehidupan masyarakat. Contohnya seperti provokasi yang memicu konflik, ujaran kebencian di media sosial. Nah, kemudian dampak konflik dan ATHG terhadap integrasi nasional. Konflik yang terjadi dalam masyarakat dapat menimbulkan berbagai dampak negatif, seperti menurunnya rasa persatuan dan kesatuan, munculnya permusuhan antar kelompok, terganggunya keamanan dan ketertiban, berkurangnya rasa percaya terhadap warga negara. Nah, jika konflik itu terus-menerus berlanjut, maka integrasi nasional akan melemah. Padahal integrasi nasional itu sangat penting untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, adapun harmoni dalam keberagaman adalah keadaan ketika masyarakat yang berbeda latar belakang dapat hidup berdampingan secara damai, saling menghormati, dan bekerja sama. Adapun nilai-nilai yang mendukung harmoni antara lain, yang pertama adanya sikap toleransi, gotong royong, menghargai perbedaan, serta musyawarah untuk mencapai mufakat. Nah, dengan menerapkan nilai-nilai tersebut, konflik dapat diminimalkan dan masyarakat itu dapat hidup rukun. Kemudian, hubungan harmoni dengan integrasi nasional. Harmoni dalam keberagaman itu memiliki hubungan yang sangat erat dan integrasi nasional.
Ketika masyarakat itu mampu menjaga kerukunan dan menghargai perbedaan, maka persatuan bangsa itu semakin kuat, konflik sosial dapat dicegah, stabilitas nasional tetap terjaga, pembangunan berjalan lebih baik, serta tujuan nasional itu mudah tercapai. Nah, integrasi nasional ini tidak akan terwujud tanpa adanya harmoni dalam kehidupan masyarakat yang beragam. Kemudian, kita ini sebagai generasi muda, kita harus memiliki peran penting dalam menjaga harmoni dan integrasi nasional. Beberapa tindakan yang harus kita lakukan, yang pertama itu menghormati perbedaan suku, agama, dan budaya. Tidak mudah terprovokasi atau hoaks, menggunakan media sosial secara bijak, menjalin pertemanan tanpa membedakan latar belakangnya. Jadi kesimpulannya, keberagaman merupakan kekayaan bangsa Indonesia yang harus kita jaga. Konflik dalam keberagaman dan berbagai bentuk ATHG dapat mengancam persatuan apabila tidak ditangani dengan baik. Nah, oleh karena itu diperlukan sikap toleransi, saling menghormati, dan kerjasama untuk mencapai harmoni dalam keberagaman. Dengan terwujudnya harmoni, integrasi nasional akan semakin kuat sehingga keutuhan NKRI tetap terjaga. Baik, itulah tadi presentasi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi satu tujuan. Terima kasih.